Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Baik, keluarga sehat, kita bersua kembali dalam program Talk Show Kesehatan di edisi hari ini untuk lembaran Kamis 3 Oktober 2024. Bersama saya Ferdinand. Dan seperti biasa untuk program ini kami selalu menghadirkan informasi-informasi update yang tentu saja akan menghadirkan juga narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan di episode terpilih hari ini, di 3 Oktober 2024, satu topik kita akan bahas mengenai kesehatan atau lebih spesifik lagi mengenai status gizi pada lanjut usia. Nah, mungkin Anda pendengar keluarga sehat saat ini sudah tergolong pada kategori lansia ya. Ini sangat akan memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya menjaga status gizi dari seorang lansia. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai topik kita, sudah hadir di studio kami untuk narasumber Ibu Wanda Pascoal, Sarjana Sains Serapan. Kita langsung sapa ya untuk narasumber kita. Selamat pagi Ibu Wanda. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu? Ya, luar biasa. Luar biasa ya, pakai batik, padahal kemarin hari batik ya. Ya, Ibu Wanda, kita akan berbicara tentang kesehatan gizi pada lanjut usia. Ya. Nah, kalau saya lihat dari flyer yang dibagikan, ini berhubungan juga dengan peringatan Hari Lansia Internasional. Nah, ternyata saya jujur baru tahu juga bahwa ternyata lansia juga diberikan hari khusus ya secara internasional. Ya. Mungkin untuk sebagai pengingat, sebagai penegasan bahwa kategori lansia ini bukan sesuatu hal yang akan disepelekan atau dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting. Nah, Ibu Wanda, kita akan bicara tentang status gizi pada lansia, tapi kita ingin tahu juga kira-kira untuk penggolongan umur dulu yang disebut lansia itu seperti apa? Ya, kalau untuk kategori lansia ya, jadi 45 sampai 59 tahun itu sudah masuk kategori pralansia. Lansia. Ya, kemudian untuk 60 sampai 69 itu yang dikatakan lansia. Nah, untuk usia lebih dari 70 tahun atau 60 tahun ke atas yang bermasalah kesehatan itu kategorinya lansia resiko tinggi. Ya. Ya, jadi kategori umur tapi ada juga kategori secara resiko. Iya, betul. Nah, saya jadi ingat ya di beberapa organisasi, contohnya di organisasi gereja ya, lansia itu 60 tahun ke atas. Nah, tapi ternyata menurut referensi yang Ibu Wanda bagikan tadi, 45 tahun itu sudah masuk pada awal lansia. Pralansia. Jadi harus siap-siap Siap, untuk ya. menjaga kesehatan. Betul. Tapi ada ini ya Bu ya. Ada pepatah bilang tidak semua orang bisa jadi muda, tapi tidak semua bisa jadi lansia. Ya. Ya. Nah, sekarang berarti keluar dari topik yang sementara kita bahas ini, kenapa status gizi pada lansia itu dianggap satu hal yang harus diperhatikan? Ya, baik. Nah, ketika kita bicara tentang gizi, maka masih banyak dari kita yang pasti akan berpikir bahwa ketika bicara gizi, kita akan bicara tentang gizi bayi, gizi balita, gizi anak prasekolah, gizi ibu hamil misalnya. Mungkin masih jarang yang berpikir bahwa lansia itu ternyata penting juga untuk melihat gizinya seperti apa. Jadi bukan hanya status gizinya, tetapi terutama asupan gizinya seperti apa. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa gizi itu penting dalam setiap siklus kehidupan. Jadi mulai dari janin, kemudian dewasa sampai lansia sangat butuh yang namanya gizi atau nutrisi. Iya, jadi boleh dikata ini Bu ya. Anggapan orang, sebagian besar orang bahwa setua kok mana-mana aja dia mau makan apa begitu ya Bu. Oke, nah ini menarik karena gizi yang sementara dibahas ini berarti ada spesifikasi dong Bu ya tentang gizi pada lansia. Tapi kita pindah dulu sedikit. Ini tadi disebutkan bahwa ini adalah satu momentum perayaan Hari Lansia Internasional. Iya, betul. Nah, dari mana kira-kira untuk gagasan pencanangan Hari Lansia Internasional ini, kemudian temanya atau apa saja yang sudah dilakukan? Ya, untuk Hari Lansia Internasional ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Jadi setiap tanggal 1 Oktober dan
pencanangannya pertama kali secara internasional itu pada tanggal 1 Oktober, jadi oleh PBB ya, 1 Oktober tahun 91. Jadi kalau di 1 Oktober kemarin, ini kita peringati sudah hari ke berapa ya? 33 ya, 33 tahun kalau dari tahun 1991. Nah, mengapa lansia, peringatan Hari Lansia Internasional ini diadakan? Ini untuk membuka mata kita bahwa lansia itu penting. Lansia itu berdaya guna, dan lansia yang sehat dan produktif itu adalah idaman kita semua, tentunya bukan hanya di Sulawesi Utara, di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, kemudian tema untuk Hari Lansia Internasional 2024 ini mengangkat tema membangun masyarakat yang ramah lansia. Hal ini menekankan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kehidupan orang yang lanjut usia. Jadi kalau kita melihat jumlah lansia ya, jumlah lansia semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin banyak, ini karena apa? Karena usia harapan hidup semakin meningkat. Usia harapan hidup semakin meningkat. Tetapi tentunya kita tidak hanya banyak dalam jumlah, tetapi tentunya kita ingin supaya lansia yang ada tetap hidup secara berkualitas. Termasuk di dalamnya bagaimana asupan gizi bagi lansia. Oke. Jadi berarti kalau dari penjelasan tadi Bu ada, lansia ini kan dikatakan cukup banyak ya dalam kategori usia yang penduduk saat ini. Nah itu berhubungan dengan angka harapan hidup yang semakin meningkat. Tapi di sisi lain itu juga satu masalah yang harus diperhatikan karena mengingat keterbatasannya lansia sudah mengalami banyak penurunan. Nah masih mengenai peringatan Hari Lanjut Usia Internasional ini, kira-kira implementasinya di masyarakat umum kalau bisa digambarkan Bu, seperti apa sekarang yang sudah dilaksanakan? Ya, yang sudah dilaksanakan untuk saat-saat ini adalah misalnya posyandu yang khusus ada pelayanan bagi lansia. Posyandu lansia. Iya, kalau yang lalu posyandu hanya khusus untuk balita saja atau untuk ibu hamil, untuk bayi, tetapi sekarang posyandunya sudah semakin lengkap, semakin terpadu, di mana di dalamnya ada pelayanan bukan hanya pada bayi, balita, ibu hamil, remaja juga, bahkan sudah sampai lansia masuk dalam satu pelayanan di suatu waktu yang telah ditentukan. Iya. Oh, jadi memang kalau mau dilihat dari penjelasan tadi Bu, memang sekarang sudah terimplementasi secara luas ya. Iya. Nah, sampai ke tingkatan puskesmas juga. Iya. Nah, Bu, saya masih penasaran ini. Kira-kira lansia ditempatkan pada satu kategori yang boleh kata terbatas, kemudian sudah banyak ketidakmampuan, keterbatasannya dari berbagai aspek. Tetapi menurut Ibu, apakah mengapa kira-kira hal ini penting untuk kesejahteraan orang yang kategorinya lanjut usia? Ya, orang yang lanjut usia perlu diperhatikan kesejahteraannya karena mereka pasti punya kontribusi yang berharga dalam masyarakat dan mereka perlu mendapat perhatian serta layanan yang layak agar mereka tetap sehat, tetap aktif, dan bisa terlibat dan bermanfaat dalam kehidupan komunitas yang ada. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira manfaat mereka itu apa? Biasanya kan lansia ini selalu bilang, oh tongso laskar tidak berguna. Itu yang sering saya dengar ya kalau dari oma-oma, opa-opa. Tapi kalau menurut Ibu sebagai seorang praktisi kiranya, ini lansia bisa apa ya? Bisa dilakukan? Mungkin ada yang beranggapan so tua sayang. Mungkin ada yang beranggapan sudah berguna seperti tadi. Laskar tidak berguna. Ya, itu dijauh-jauhkan dari setiap pemikiran kita karena lansia itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Mereka kaya akan pengalaman hidup dan tentunya pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama mereka menempuh kehidupan tentunya bisa diberdayakan lewat
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga kita sebagai orang-orang muda bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari mereka. Mereka orang yang luar biasa. Luar biasa ya Bu. Ya. Dan juga berdasarkan umur ya, mereka punya bonus umur yang cukup panjang gitu. Nah sekarang Bu, kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang gizi. Nah kalau penjelasan Ibu Wanda tadi bahwa gizi tidak semata-mata diperhatikan untuk kategori usia balita, ibu hamil atau dewasa, pertumbuhan anak dan remaja. Nah kalau spesifikasi dari usia lanjut sendiri, gizinya itu seperti apa? Kenapa penting Bu untuk diperhatikan? Ya, gizi bagi lansia sangat penting untuk diperhatikan karena kita tahu bersama ketika sudah masuk pada usia lansia maka ada beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh lansia itu sendiri. Misalnya ada perubahan-perubahan fisiologis yang mempengaruhi pola makan. Misalnya ada gigi ompong, gigi tanggal, Kemampuan mengunyah. ya kemampuan mengunyah. Kemudian ada juga karena penyakit degeneratif yang ada, jadi mereka menderita berbagai macam penyakit. Kemudian mungkin juga mereka mengkonsumsi obat-obatan sehubungan dengan penyakit mereka sehingga hal ini berpengaruh pada pola makan atau nafsu makan sehingga nantinya akan mengganggu gizi daripada lansia itu sendiri. Ya, jadi berdasarkan perubahan secara sistemik Bu ya, Iya. secara organik juga secara tubuh, jadi ada banyak perubahan-perubahan. Nah kalau begitu Bu, alasan-alasan berikut selain dia diperhatikan karena ada perubahan itu, yang dikomposisikan gizi untuk lansia itu sebaiknya seperti apa Bu? Ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait gizi pada lansia. Jadi kebutuhan gizi bagi lansia sangat penting ya. Jadi lansia membutuhkan keseimbangan nutrisi yang mencakup protein, serat, vitamin, serta mineral, terutama kalsium dan zinc. Jadi protein ini penting untuk menjaga massa otot serta membantu pencernaan. Kemudian vitamin dan mineral akan membantu mendukung kesehatan tulang dan sistem imun bagi lansia. Oke. Iya Bu. Nah berhubungan dengan komposisi yang disebutkan oleh Bu Wanda tadi, kalau demikian untuk menjaga asupan cairan. Nah, ini kan kalau kita tahu biasanya kalau sudah lansia itu kadang-kadang dia lupa minum atau sudah malas untuk minum atau makan. Nah kalau untuk menjaga asupan cairannya sebaiknya seperti apa? Ya, seperti sudah saya katakan tadi, ketika memasuki usia lansia maka ada berbagai perubahan baik secara fisiologis maupun hormonal yang terjadi pada lansia itu sendiri. Malah ada lansia seringkali mengalami penurunan rasa haus ya. Dia lupa ya? Iya. Jadi ketika terjadi penurunan rasa haus ini maka tentunya lama-kelamaan akan menyebabkan lansia dapat menderita dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena itu asupan cairan cukup penting untuk menjaga fungsi ginjal, kemudian mengatur suhu tubuh dan juga terutama mencegah sembelit. Jadi kadang kalau lansia jarang makan sayur, makan serat maka akan terjadi sembelit, susah buang, konstipasi, susah buang air besar dan salah satunya adalah perbanyak asupan cairan. Jadi lansia dianjurkan untuk minum air. Jadi memang betapa pentingnya ya komposisi cairan dari tubuh apalagi lansia. Ya, nah betul. Kalau berhubungan saya belokkan Bu ya. Ini kan lansia yang biasanya kan banyak terbatas ini, harus diperhatikan oleh keluarga, mungkin harus diurus, dirawat. Kalau menurut Ibu Wanda sendiri, sebaiknya keluarga seperti apa memperhatikan cairan seorang lansia ini? Ya, memang ketika kita berbicara tentang lansia, jadi ada juga lansia yang misalnya sudah terbatas untuk pergerakannya. Mungkin ada yang kategori yang mungkin cuma di tempat tidur, atau ada yang di kursi roda, ada yang masih bisa berjalan walaupun cuma antar ruangan kamar ke ruang makan, atau ada yang memang masih aktif untuk berjalan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya.
Nah, untuk asupan cairan tentunya tetap perlu diperhatikan dan dukungan keluarga ya. Jadi sekali lagi dukungan keluarga sangat-sangat penting untuk menjaga lansia ini, terutama untuk mengingatkan tentang asupan cairan ini. Mungkin demikian. Jadi boleh kata keluarga juga harus cermat ya melihat komposisi cairan ini dengan mungkin menakar minumannya Iya, dan betul. sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal ini Bu, selain dehidrasi seperti kata Ibu Wanda tadi, masalah-masalah kesehatan gizi apa yang mungkin muncul lagi untuk seorang lansia? Ya, masalah-masalah kesehatan ada banyak kali lansia itu mengalami kekurangan gizi, dehidrasi. Ini karena terjadi penurunan nafsu makan atau kesulitan mencerna makanan. Ya, dimulai dari mulut karena gigi tanggal dan lain-lain, itu juga bisa menjadi masalah gizi bagi lansia. Jadi tapi perlu diingat bahwa masalah gizi ini bukan hanya kekurangan gizi karena menurunnya nafsu makan, tetapi ada juga karena pengaruh-pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi sehingga ada obat-obat yang merangsang nafsu makan sehingga ada lansia yang mengalami obesitas misalnya karena faktor obat-obatan tersebut. Iya, jadi memang betapa rentannya ya Iya, usia lansia tersebut. Nah, kalau menurut Ibu Wanda sendiri, mengapa nafsu makan itu bisa menurun pada lanjut usia? Selain tadi gangguan secara sistemik. iya, ini karena ada perubahan hormonal, ada masalah kesehatan, kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada pengaruh obat-obatan, atau bisa saja karena faktor psikologis seperti depresi atau karena mereka merasa kesepian. Jadi memang lingkungan yang kondusif bagi seorang lansia sangat diperlukan untuk mencegah dia mengalami kesepian yang mengarah ke depresi. Iya. Jadi barangkali ini ada tips ya Bu ya untuk yang merawat lansia di rumah atau yang bekerja di panti Wirda. Ibu bagaimana ini? Ya, untuk keluarga, jadi terutama untuk keluarga. Kalau di panti Wirda, mereka memang sudah dilatih untuk merawat para lansia. Untuk kita di keluarga, jadi memang harus sering-sering memperhatikan oma opa yang di rumah. Ajak mereka berbicara, kalau bisa masih bisa memungkinkan upayakan untuk masih bisa makan bersama dengan keluarga. Karena dengan begitu dia tidak akan merasa sendiri, ya, dia tetap semangat dan dia merasa dibutuhkan oleh keluarga, kira-kira seperti itu. Saya jadi teringat yang oma-oma dulu ya. Jadi memang kadang-kadang keluarga kalau disertai dengan kesibukan ya, mereka menganggap oh ya Pak suka itu makan di kamar. Padahal betapa pentingnya sebuah kebersamaannya. Iya. Oke. Nah, kembali ke masalah gizi nih Bu Wanda. Kalau demikian kan dampak dari kekurangan gizi itu kan banyak ya. Jadi lansia bisa mengalami yang namanya dehidrasi, bahkan mungkin lebih memperparah untuk penyakit yang sebenarnya diderita. Nah, kalau demikian cara memenuhi kebutuhan gizi yang optimal itu pada lanjut usia seperti apa sebaiknya? Iya, untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi usia lanjut maka tetap diupayakan untuk memberikan gizi seimbang. Jadi kayak protein, vitamin, mineral, terutama serat, serta mengatur porsi makan. Jadi porsi makan untuk lansia tidak seperti orang dewasa yang belum lansia ya, atau tidak seperti remaja yang mereka bisa makan dengan jumlah yang sekali makan dalam porsi yang besar. Kalau untuk lansia, agar kebutuhan gizinya bisa terpenuhi, kita bisa membagi porsi makan dalam sehari beberapa kali makan. Jadi walaupun mereka makan dalam jumlah sedikit, tapi bisa diberikan sering, kemudian dengan tentunya tercukupi kebutuhan gizinya seperti yang saya sampaikan tadi, gizi seimbang kayak protein, vitamin, dan mineral. Iya, oke. Nah, kalau lebih spesifik Bu, ini kan biasanya keluarga tidak tahu yang mana disebut kebanyakan ya. Tidak tahu mana unsur karbohidratnya, proteinnya, atau lemaknya. Kalau menurut Ibu, ya, pengalamannya biasa, mungkin gambaran secara umum Bu, Iya. komposisinya. Ya, oke. Karbohidrat. Jadi karbohidrat kita tahu itu banyak ya di makanan pokok ya. Jadi nasi,
apalagi ubi, jagung, mie, bihun, kentang ya. Jadi karbohidrat itu banyak di makanan pokok. Kemudian untuk protein, jadi protein itu eh, lebih di ikan, daging, telur, ikan kering, jadi ikan teri itu. Kemudian protein nabati juga ada di kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu, tempe, susu kedelai dan Yang lain-lain. mudah terjangkau Bu ya. Iya. Kemudian untuk vitamin dan mineral tentunya ada di sayur-sayuran dan buah. Nah, kalau nasi sendiri apakah masih perlu Bu dilengkapi dengan susu? Ya, perlu. Yang direkomendasikan susu seperti apa Bu? Iya, pokoknya semua susu pada dasarnya baik karena di dalamnya mengandung kalsium. Jadi kalsium tinggi, banyak juga susu yang memang dikhususkan untuk lansia. Jadi bisa mengkonsumsi itu sesuai dengan kemampuan dari lansia untuk menerima susu itu. Oke, ya luar biasa Bu. Ini kelihatannya sepele ya, ini kelihatan sesuatu yang belum cuma hari-hari. Padahal betapa pentingnya Bu ya komposisi makanan, minuman dari seorang lansia. Dan kalau Ibu Wanda bilang tadi bahwa ini bisa dijangkau dengan makanan-makanan yang bisa dikatakan sehari-hari bisa tersedia, berarti keluarga bisa mengaturnya ya. Tapi dengan catatan seperti tadi dikatakan, kalau boleh porsinya kecil, tetapi sering. Sering, iya. Iya. Baik, untuk Anda keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan di edisi hari ini di hari Kamis 3 Oktober 2024 dan kita masih membahas tentang gizi pada lanjut usia. Jadi Anda bisa bergabung juga sebentar di menit ke-30 di line telepon kami di 0851 8668 9530. Untuk pagi hari ini kita masih bersama dengan narasumber Ibu Wanda Paskoal SST yang adalah pengelola program gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kembali ke status gizi nih. Nah, Bu, kalau misalnya seorang lansia, kadang mereka itu keinginan untuk makan spontan itu ada, tapi ya seperti katakan tadi mungkin kemampuan mengunyah lome atau misalnya gigi juga agak tidak menunjang untuk itu. Ya, disiasatinya bagaimana Bu? Iya, kalau hal seperti itu tentu kita bisa siasati dengan menyesuaikan tekstur makanan ya. Oh, Jadi kalau teksturnya. ya tekstur. Jadi misalnya untuk makanan pokok, untuk nasi misalnya, jangan terlalu nasi yang keras ya. Jadi kalau bisa nasi yang lebih lembut, nasi tim bisa. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan mengunyah dari si lansia tersebut. Jadi kita bisa siasati dengan tekstur. Kemudian untuk yang tadi juga sehubungan dengan cairan. Jadi untuk mendorong konsumsi cairan supaya mengatasi dehidrasi. Jadi cairan tidak hanya selalu melulu air putih, tetapi bisa juga seperti kuah sup bisa, jus atau minuman-minuman lain ya, tentunya minuman-minuman yang sehat. Yang sehat ya. Masih bukan boba Bu ya. Ya. Iya. Tapi ada juga ini lansia-lansia gaul ini dia kan boba dan aduh luar biasa. Kekinian. Atau ngopi. Oke. Bu, kita masih bicara tentang makanan dan minuman kepada lansia dan sebenarnya kita akan buka line telepon untuk interaktif. Tapi yang satu pertanyaan ini Bu, kalau tadi direkomendasikan makanan-makanan ya A, B, C dan sebaiknya ini. Nah, bagaimana yang sebaiknya dihindari oleh seorang lansia? Ya, oke. Jadi tadi kita bicara tentang lansia bahwa ada banyak perubahan yang terjadi pada lansia. Perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian ada juga yang menyertainya. Misalnya penyakit degeneratif yang ada pada lansia tersebut. Jadi secara umum makanan-makanan yang sebaiknya dihindari oleh lanjut usia adalah makanan-makanan yang tinggi garam, makanan-makanan yang mengandung gula banyak, atau makanan-makanan olahan, karena makanan-makanan olahan ini dapat memperburuk masalah kesehatan. Mungkin bisa dijabarkan dengan contoh makanan apa yang tinggi garam dan yang tinggi gula, contohnya seperti apa? Ya, minuman bersoda
salah satu minuman bersoda. Kemudian makanan-makanan kalengan itu adalah makanan yang pakai zat pengawet, kemudian itu biasanya tinggi garam, tinggi gula. Jadi dihindari untuk makanan jadi, makanan pabrikan. Jadi lebih diutamakan untuk makanan berbahan pangan segar. Segar ya. Nah itu dia Bu ya, kalau keluarga selalu sibuk, terus aja ambil ikan break for oma. Apalagi oma suka yang begitu-begitu. Ternyata itu harus dihindari ya. Mungkin bisa ya Bu ya, tapi dengan rentang waktu dibatasi sekian lama baru boleh. Ya. Nah, saya masih ingin tanya juga Bu tentang yang dihindari ini. Nah kalau misalnya makanan tersebut ternyata memang cuma itu yang banyak tersedia di sekitar lingkungan tempat tinggalnya si lansia tersebut. Kalau menurut Ibu sebagai contoh yang lebih praktis dan lebih bijak ya di keluarga ini, sebaiknya seperti apa? Ya, memang tadi ketika merawat lansia, jadi sudah saya katakan tadi bahwa dukungan keluarga sangat penting. Kalaupun seperti tadi dikatakan, oh yang tersedia cuma yang bahan ini, yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Berarti memang keluarga harus mengupayakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu bahan makanan yang khusus untuk lansia ya. Jadi jangan terpaku pada yang tersedia hanya ini. Sementara ketika kita memberikan itu justru akan memicu semakin atau memperburuk keadaan lansia kalau misalnya dia menderita penyakit-penyakit tertentu. Iya. Nah ini tentang penyakit Bu. Biasanya memang lansia itu rentan sekali sudah menderita penyakit, ya, apalagi penyakit-penyakit yang degeneratif. Nah kalau misalnya dia sementara dalam proses pengobatan, apalagi untuk yang kronis Bu ya, menurut Ibu Wanda sendiri pengaruh obat-obatan ini terhadap status gizinya bagaimana? Ya, ada memang beberapa obat yang dapat mengganggu nafsu makan atau mengubah penyerapan nutrisi sehingga memang perlu pemantauan yang ketat bagi para lansia tersebut. Ada beberapa obat, ada obat yang mempengaruhi nafsu makan, ada yang kadang-kadang menyebabkan penurunan nafsu makan, ada obat yang dapat menyebabkan rasa mual, kemudian ada juga obat yang meningkatkan nafsu makan. Jadi memang penting bagi lansia untuk mendiskusikan dengan dokter. Tentunya lansia dan keluarga terutama perlu mendiskusikan dengan dokter mengenai efek samping obat yang mereka konsumsi. Terutama ketika terjadi perubahan nafsu makan yang signifikan. Jadi ketika memang ada hal-hal yang mengganggu terutama khusus untuk asupan memang harus segera berkonsultasi dengan dokter. Ya, jadi boleh dikatakan ini ada obat yang justru memperbanyak begitu ya nafsu makannya atau malah justru menekan. Iya. Nah kalau menurut Ibu sendiri kalau misalnya itu memang harus konsumsi obatnya, kira-kira apakah perlu konsultasi ke nutrisin atau yang ahli gizi untuk itu atau gimana? Ya, sangat perlu, terutama ketika mengalami perubahan berat badan yang signifikan. Jadi perubahan nafsu makan yang berkepanjangan atau memiliki kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola makan, maka sangat perlu untuk berdiskusi, konsultasi dengan ahli gizi, sehingga mereka akan lebih mengarahkan bentuk-bentuk makanan atau menu yang seperti apa, bahan pangan seperti apa, sehingga bisa merangsang kembali nafsu makan daripada si lansia tersebut. Jadi memang unik ya pada masa lansia sendiri ya harus diperhatikan untuk banyak hal. Baik untuk keluarga sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Talkshow Kesehatan untuk edisi hari. Khusus untuk lansia ada seperti itu, tetapi memang programnya pada waktu-waktu tertentu, jadi tidak dalam waktu setiap hari, setiap saat, tetapi pada waktu-waktu tertentu ada program-program seperti itu juga yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui puskesmas yang ada di wilayah kerja masing-masing. Jadi nanti ada petugas lansia yang akan mendata, kemudian akan menyalurkan bantuan itu, tetapi sekali lagi itu periodik ya, jadi tidak setiap saat. Cuma ketika ada memang dana khusus untuk itu.
Tapi untuk program seperti ini memang ada sampai di tingkat puskesmas. Ya, demikian. Jadi kalau mungkin bisa saya tambahkan Bu, barangkali kalau pemberian makanan tambahan lansia itu bisa dikonsulkan ke kader atau petugas puskesmas ya Bu? Iya. Iya, tapi ada sebenarnya. Yang pasti rendah gula, rendah Iya, dan betul. yang lain-lainnya. Jangan kasih puding ya. Oke, nah untuk Anda yang mau bergabung di dalam telepon sudah kami batasi karena waktu. Dan di bagian akhir untuk talkshow kita edisi hari ini, silakan Bu untuk closing statementnya sehubungan dengan topik yang dibahas yaitu status nutrisi atau gizi pada lanjut usia. Iya, oke, terima kasih. Sebelum closing statement, saya akan beri dulu pantun. Oh mantap. Pantun yang ada hubungannya dengan gizi. Ya, di meja makan sayur berwarna, Cakap. nutrisi seimbang, jaga kesehatan. Lansia cerdas pilih makanan, gizi baik hidup berkepanjangan. Buah-buahan manis dan segar, sumber vitamin, jaga daya tahan. Pola makan sehat itu yang utama, lansia bugar penuh semangat. Iya, jadi para pendengar radio Suara Sehat yang terkasih, menjadi tua itu pasti. Tetapi tetap sehat di usia lanjut adalah hadiah yang dapat kita berikan bagi diri sendiri dengan merawat tubuh dan jiwa kita, salah satunya melalui mengkonsumsi makanan yang bergizi. Saya Wanda Pascual, demikian, terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa Bu ya. Tadi pantunnya nanti bisa di-share juga ya supaya jadi pengingat untuk keluarga yang ada lansia di rumah Iya. atau merawat pasien lansia, maksudnya merawat lanjut usia. Oke, terima kasih banyak Ibu Wanda Pascual, sarjana sains terapan yang sudah berkesempatan hadir di episode kali ini sudah membahas tentang status nutrisi atau gizi pada lanjut usia. Dan dalam keseharian Ibu Wanda bertugas sebagai pengelola program gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, itu mereka dari sini Bu ya. Iya. Ya, sukses untuk kedepannya Bu Wanda. Ya, terima kasih. Nanti bisa kembali datang di studio kami untuk topik-topik selanjutnya di kesempatan berikutnya. Baik. Dan buat Anda semua keluarga sehat yang sementara menyimak program kami ini dan juga yang menyimak program ini di kanal YouTube Promkes Dinkes Provinsi Sulawesi Utara, Anda bisa juga terus mengirimkan tanggapan Anda di line telepon ataupun juga di kanal YouTube kami. Dan akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih.